Tidak ada damai otomatis. Dalam arti adalah bahwa damai itu tidak sesegera mungkin atau serta-merta itu dialami di dalam hati kita. Ada prosesnya. Bukan otomatis, juga bukan statis. Diam saja tidak bergerak atau menggerakkan. Damai yang dari Tuhan itu selalu dinamis. Yang berarti selain ada proses, damai itu membuat seseorang bisa benar-benar hidup di dalam satu ketentraman yang besar yang melampaui segala perasaan dan pikiran manusia. Yang berarti damai itu bukan sekedar sebuah emosi tentram, tenang, dan sepi, sunyi, senyap saat itu kita katakan damai. Bukan itu. Tapi damai yang melampaui akal berarti adalah sebuah damai yang justru secara realita mungkin penuh penderitaan, kesusahan, tapi melampaui akal pikir manusia. Ada Tuhan yang Maha Hadir, membuat kita bisa memikirkan hal-hal yang benar, yang baik, yang mulia. Dan saat dalam penderitaan, kita tetap masih bisa memikirkan berita dari Tuhan yang penting di balik segala macam derita. Dan kekhawatiran itu memang tidak terjadi dan hilang lenyap begitu saja. Perlu ada sebuah proses di mana kita berani melepaskan kekhawatiran itu dan tidak menggenggam erat-erat. Karena apa? Kekhawatiran itu makin digenggam, dia akan makin mencengkeram. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Filipi pasal 4, ayat yang ke-6 sampai ke-7 dari Alkitab versi Bahasa Indonesia masa kini. Janganlah khawatir mengenai apapun. Dalam segala hal berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucap terima kasih. Maka sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia akan menjaga hati dan pikiranmu yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Ungkapan ini disampaikan oleh Rasul Paulus yang bukan dalam keadaan yang sebenarnya sedang damai di sekelilingnya. Dia ada dalam penjara. Masa yang begitu pengap dan masa yang begitu berat buat dia lalui, dituduh melakukan satu tindakan yang sebenarnya bukan kejahatan. Dia dianggap menyimpang dengan ajaran-ajaran yang berbeda dengan ajaran yang dipahami pada waktu itu. Tentu saja sebagai manusia bisa saja dia mengatakan bahwa saya sedang tidak damai. Saya sedang khawatir dan takut. Saya tidak tahu masa depan saya seperti apa, nanti keluar dari penjara bagaimana, dan bagaimana keluar dari penjara pun ini tidak mudah karena saya dituduh melakukan satu tindakan yang begitu fatal dan merusak, menyesatkan banyak orang. Kekhawatiran Rasul Paulus jelas ada. Tapi yang menarik dalam kitab Filipi, tak satu pun ungkapan di mana dia khawatir, dia takut, dia gentar, dan dia tidak bisa bertindak apa-apa itu tercantum, tidak ada. Yang ada dalam Filipi adalah ungkapan-ungkapan bersukacita. Dia masih bisa menguatkan orang-orang yang khawatir padahal dia sedang sangat khawatir. Dia masih bisa mengingatkan orang-orang itu tetap bersukacita padahal dia ada di dalam satu tempat yang sangat memungkinkan dia sangat berduka cita. Apa yang dimiliki oleh Rasul Paulus? Apa rahasianya sampai dia bisa tetap memiliki damai sejahtera dari Tuhan? Kita pikir damai sejahtera dari Tuhan itu adalah saat hidup kita sejahtera, semua tercukupi dan kita katakan itu damai. Atau damai sejahtera kita indikasikan dengan satu kondisi di mana ketenangan, kesenyapan, kesunyian itu terjadi. Tidak ada angin badai yang bertiup, tapi angin sepoi-sepoi yang menenangkan, menenteramkan. Kita sebut itu healing. Sebuah proses di mana kita semacam retreat dan lalu kemudian kita tenang di situ. Sebenarnya damai melampaui itu. Bukan sekedar sebuah keadaan atau keberadaan di sekitar kita, tapi justru bicara soal keadaan di hati kita. Situasi dan kondisi di dalam diri kita, dalam jiwa kita yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Tapi Tuhan memberikannya pun tidak sembarangan orang yang dapat menerimanya. Ada rahasia yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Yaitu apa rahasianya untuk supaya damai sejahtera yang melampaui pengertian manusia itu dapat dialami, dirasakan, dan bahkan mengikat erat, memberikan kekuatan kepada
Rasul Paulus, rahasianya adalah serahkanlah khawatirmu. Ini rahasia awal perdana dan menjadi begitu vital di dalam kita bisa mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui akal. Jangan khawatir mengenai apapun juga, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Kata serahkanlah itu sama seperti kita men-throw away, pergi, kita lemparkan jauh-jauh. Berarti kita tidak izinkan khawatir itu, bukan gak boleh khawatir sama sekali, tapi kita tidak mau didikte oleh rasa khawatir kita. Kita juga tidak mau untuk rasa khawatir itu menindas kita dan memperbudak kita sampai kita tidak mengalami Tuhan yang Maha Hadir. Tapi Rasul Paulus sebaliknya, saat dia serahkan khawatir itu, Tuhan hadir. Saat dia lepaskan dan lemparkan khawatir itu, Tuhan justru menemani dia dan memberi kekuatan. Dan tentu saja cara dia melepaskan khawatir itu membuat khawatir itu tidak digenggam lagi. Yaitu ketika dia mengatakan, dalam segala hal berdoalah, ajukan permintaanmu kepada Tuhan. Apa yang kau perlukan kasih tahu Tuhan. Dan ucap syukurlah senantiasa. Ini rahasia-rahasia untuk supaya jalan menuju damai yang melampaui akal itu kita terima dan kita alami. Jangan khawatir mengenai apapun juga. Lemparkanlah khawatir itu. Jangan mau kita yang dilemparkan oleh khawatir itu dari keyakinan kita. Dan juga dalam segala hal berdoalah untuk supaya orang yang menyerahkan khawatir, buktinya adalah dia selalu berdoa dalam segala hal. Ajukan permohonan kepada Tuhan. Jangan minta kepada manusia yang kau akan kecewa, tapi minta kepada Tuhan, dia akan memberikan apa yang kau butuhkan sesuai dengan kemurahan kasih-Nya. Apa yang kau perlukan dikatakan, kasih tahu Tuhan. Jangan kasih tahu dulu orang lain, saya lagi capek, atau mungkin posting kemana-mana kasih tahu saya butuh ini, saya butuh itu, saya sedang stres, saya sedang butuh healing dan sebagainya. Kasih tahu dulu pertama-tama kepada Tuhan sambil mengucap syukur. Jelas sekali pilar-pilar ini yang menunjukkan orang yang mau melemparkan kekhawatirannya, yaitu selalu berdoa, bermohon kepada Tuhan, lalu kasih tahu kepada Tuhan, dan mengucap syukur. Semua bicara soal bagaimana kita ungkapkan itu kepada Tuhan kita. Berdoa itu bicara kepada Tuhan, ajukan permintaan itu bicara kepada Tuhan. Kasih tahu kepada Tuhan juga apa yang kita perlukan. Dan mengucap syukur itu juga adalah sesuatu yang kita sampaikan kepada Tuhan. Baru sejahtera, damai Allah yang melampaui akal, yang tidak dapat dimengerti oleh manusia itu akan memelihara, menjaga hati dan pikiran kita. Saat dimana kita menyatu dengan Tuhan kita, pada saat itulah kita lemparkan khawatir itu dan kita tidak dilempar oleh khawatir itu dari keyakinan kita. Tapi disitulah kita terus terjaga hati dan pikiran kita oleh damai sejati Allah yang melampaui akal. Pelajaran hari ini mau kasih tahu kepada kita, makin digenggam khawatir itu akan makin mencengkeram. Makin dia akan mengikat kita. Makin kita mendekap dia, makin kita terikat olehnya. Tapi lepaskan dekapannya. Berontak dan jangan mau khawatir itu mendikte dan menindasmu. Tetapi ketika khawatir engkau lemparkan, engkau lepaskan, maka damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal selalu hadir dan menenteramkan jiwa kita. Mari kita belajar. Makin digenggam, makin mencengkeram, tapi makin dilepaskan, makin kita bebas. Selamat, serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan agar damai sejahtera Allah menguasai hidupmu. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.